Oke, masih di Dua Milik. Pasar Kranji masih mangkrak dan rata dengan tanah. Kita kulik soal Pasar Kranji. Ayo! Revitalisasi Pasar Kranji baru yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama atau PKS sejak 2019 antara pemerintah Kota Bekasi dengan PT Anissa Bintang Blitar selaku pemenang tender dimulai jadi sinetron yang terus bertambah episodenya sampai mangkrak 4 tahun. Coba dengarkan dulu keterangan dari mantan RW Pasar Sri Mulyono tentang awalnya bagaimana sih proses revitalisasi itu sampai mangkrak. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sri Mulyono, pengurus RWP tahun 2015 tahun 2020. Saya sama teman-teman yang mengawal revitalisasi pembangunan Pasar Kranji baru. Pada tanggal 7 Februari 2018, PT Anissa Bintang Blitar dinyatakan pemenang lelang. Salah satu syarat sebagai pemenang lelang harus menyediakan TPS, tempat penampungan sementara untuk pemindahan para pedagang. Ada 2 lokasi TPS yang dibangun oleh pihak PT Anissa Bintang Blitar, yaitu di Jalan Bintara dan Jalan Pemuda. Mulai pembangunan TPS yaitu dimulai pada bulan November tahun 2018. Pembangunan TPS ada 2 lokasi, yaitu di Jalan Bintara Raya dan Jalan Pemuda. Untuk TPS Bintara dan TPS Jalan Pemuda, membangun TPS saja mencapai 2,5 tahun kurang lebihnya. Dan di sini jelas dari awal bahwa PT Anissa Bintang Blitar tidak punya kemampuan untuk membangun Pasar Kranji. Untuk membangun TP saja memakan waktu 2,5 tahun. Itu pun juga dana sebagai dana dari para pedagang. Jadi ini kan modal investasi, bukan modal anggaran. Tanggal 14 Desember tahun 2020, RWP salah satunya dijaga tim percepatan pembangunan TPS. Karena di sini pemerintah Kota Bekasi membaca bahwa tersendat-sendatnya pembangunan TPS, Pemkot Bekasi tahu bahwa memang PT Anissa sedang kesulitan modal untuk membangun pasar. Untuk pemindahan TPS di lantai basement itu di akhir bulan Maret, awal bulan April tahun 2021. Untuk pemindahan pedagang lantai dasar, pakaian dan sejenisnya itu bulan Juni tahun 2021. Lalu untuk pemindahan ruko itu pindah dimulai tanggal 5 bulan Desember tahun 2020. Seiring dengan waktu sampai sekarang pasar mangkrak. Sudah hampir 3 tahun para pedagang menempatin TPS, apalagi sekarang TPS-nya sudah banyak yang rusak dan belum lama ini diperbaikin oleh Pemkot dan dibantu oleh RWP periode 2023-2026. Alhamdulillah di blok 4 itu sudah hampir selesai. Dengan terpisahnya TPS, 2 lokasi ini tentu dampaknya kemana-mana. Karena hari demi hari pedagang jatuh bertumbangan, berguguran, bangkrut karena lokasi nggak layak. Saya mohon kepada Pemkot Bekasi ambil tindak tegas terhadap PT Anissa Bintang Blitar, yang mana jelas PT Anissa Bintang Blitar sampai kapanpun tidak punya kemampuan untuk membangun pasar karena hanya mengharapkan DP dari para pedagang. DP sudah ditarik oleh Anissa Bintang Blitar dari para pedagang sudah 25 miliar lebih, tapi progres kerjanya tidak ada.
Malah sampai saat ini kondisinya mangkrak. Subkon yang bekerja sama dengan PT Anissa belum dibayar dan belum selesai pembayarannya. Apakah ini akan Pemkot Bekasi akan membiarkan dengan kondisi seperti ini, sedangkan di satu sisi satu demi satu hampir setiap bulan pedagang berhenti karena kehabisan modal, karena omset sama pengeluaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu ceritanya. Oke, kita juga kulik juga tentang cerita dari Ketua RW Pasar yang saat ini menjabat, Bang Wawan. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawan Samadi, biasa dipanggil Wawan. Saya Ketua RWP periode 2023-2026. Jadi kami RWP Pasar Kranji mendapatkan banyak masukan dari teman-teman pedagang. Aspirasi teman-teman pedagang menyampaikan kepada kami pengurus RWP baru ingin segera Pasar Kranji segera dibangun. Nah, dengan begitu kami menjalin komunikasi dengan Pemkot Kota Bekasi melalui Distakperin ataupun melalui Kabid Pasarnya. Jadi yang terakhir informasi yang saya terima tanggal 18 Oktober kemarin harusnya ada pemutusan dari Pemkot kepada pihak Anissa Bintang Blitar. Saking inginnya informasi itu langsung ke kuping saya sendiri, saya memutuskan dengan sekretaris saya mendatangi ke kantornya Pak Robert pada saat itu. Nah, ternyata tidak ada pemutusan ataupun kelanjutan. Karena apa? Yang pertama, perjanjian kerjasama disebutkan pemenang lelang adalah PT Anissa Bintang Blitar. Dan itu mutlak dan tidak bisa berubah. Menurut PJ seperti itu yang disampaikan oleh Pak Robert sebagai Kepala Dinas. Oke, pada saat itu dan hari itu kita menunggu. Oke, kita masih menunggu, pedagang masih menunggu, kita masih sampaikan ke teman-teman pedagang prosesnya akan seperti ini. Nah, itu Oktober sampai sekarang Desember, sampai bulan Desember, informasi terakhir yang saya terima, PT ABB sudah diakuisisi dengan PT ERA dan beberapa perusahaan yang lain. Artinya ada konsorsium di dalamnya yang mengakuisisi PT ABB. Pertanyaan teman-teman pedagang melalui RWP, apakah legalitas PT ABB yang baru ini setelah diakuisisi sini sudah dinotariskan atau sudah disampaikan ke publik atau diketahui oleh Pemkot Kota Bekasi? Nah, itu sampai mana prosesnya kita belum tahu. Melalui video ini saya berharap pihak-pihak terkait, pemangku kebijakan bisa mengambil keputusan secara tegas. Apabila konsorsium yang dimaksud tidak memenuhi kriteria ataupun unsur yang diinginkan oleh Pemkot, harus diputus, ya harus diputus. Untuk saat ini, pedagang di Pasar Kranji, dari catatan saya, kurang lebih berkurang sekitar 200-400 pedagang. Dari mana datanya? Selain kita mempunyai data dari teman-teman RWP lama, pada saat pemilihan kemarin kita mendata ulang. Nah, itu terlihat di situ penurunan jumlah pedagang aktif yang berada di Pasar Kranji sangat drastis. Artinya apa? Artinya kebertahanan ekonomi teman-teman pedagang dalam kondisi yang sekarang di tempat penampungan sementara sangat memprihatinkan. Kami mohon melalui video ini kepada teman-teman ataupun pemangku kebijakan, mohon segera mengambil tindakan tegas. Apabila ini dibiarkan berlarut-larut sampai 2-3 bulan atau sampai bertahun-tahun ke depan, saya yakin teman-teman pedagang Pasar Kranji akan mati pelan-pelan. Dari mangkraknya 4 tahun sejak 2019 sampai 2023, yang sekarang sudah memasuki 2024, ekonomi para pedagang melemah. Bahkan menurut informasi yang kami terima, banyak juga pedagang yang tutup gulung tikar. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ini ada keterangan dari salah satu pedagang tahu tempe. Simak. Untuk ekonomi pedagang
Omsetnya gimana semenjak revitalisasi dimulai? Anjlok Pak, yang pastinya menurun jauh lah Pak dari sebelum pasar dibongkar. Berapa persen kira-kira menurunnya? Ya hampir 60-70% Pak. Kira-kira karena apa faktor utamanya Bang? Satu, pasarnya kan mencar jadi dua. Orang yang biasanya belanja kemari, jadinya kan dia misah Pak. Itu sangat pengaruh itu bagi para pedagang, khususnya yang masih di atas ya, pasar atas ya. Kalau pasar bawah kan hitungannya pagi Pak. Kalau dulu kan atas pagi, sore, malam kan di atas semua dulu kalau orang belanja. Terus yang Abang mau sampaikan ke pemerintah apa Pak? Segera dibangun Pak pasar Pak, biar satu lagi kayak dulu Pak. Jadi orang belanja itu pada enak dah, bisa lebih leluasa belanja kayak dulu Pak. Dan tidak kayak terjadi dua seperti ini Pak. Itulah kisah kulikan kita. Pada dasarnya semua ini tergantung ketegasan dari pemerintah setempat ya. Kita akan terus berlanjut kulik keterangan dari pihak-pihak yang terkait, termasuk dinas terkait. Pantengin terus, Dul Baru Ngulik akan ngulik bahan-bahan yang asik. Ayo!